똑똑 누구 없어. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arina Manasikana sebagai ahli gizi yang akan membantu mengatasi permasalahan gizi. Umurnya saat ini berapa ya Mbak? Umur saya saat ini 25 tahun, Mbak. Bagaimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Nah, saat ini ke rumah sakit sendiri atau ditemani keluarga ya Mbak? Iya, kakak saya lagi nemenin. Dia lagi nunggu di ruang tunggu, Mbak. Baik, Mbak, kalau boleh tahu Mbak asalnya dari mana Mbak? Saya asli dari kota Pangkalan, Mbak. Baik, berarti sudah paham dari daerah sini ya? Iya, Mbak, bisa dibilang begitu. Bagaimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Sebelum saya ke sini, saya dirujuk terlebih dahulu sama dokternya. Boleh saya lihat berkas yang dibawa Mbak? Iya, boleh, Mbak. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa Mbak dirujuk oleh dokter untuk datang ke Poligizi. Di sini saya sebagai ahli gizi akan membantu Mbak dalam memperoleh solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan gizi. Sebelumnya, di sini kami akan menjaga semua data penting yang telah diterima dan akan merahasiakannya. Ya, Mbak, saya berterima kasih atas itu. Baik, terlebih dahulu saya akan melakukan screening dahulu ya Mbak. Setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Mbak jawab. Baik, Mbak. Baik, kita mulai ya. Apakah Mbak merasakan celana yang sering dipakai sehari-hari terasa lebih longgar? Tidak, Mbak. Oke, tidak ya. Lalu, apakah Mbak mengalami kehilangan berat badan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir? Ya, Mbak. Dulu awalnya berat badan saya 63 kilo, Mbak. Baik, selanjutnya apakah Mbak kehilangan asupan makan sebelumnya? Ya, Mbak. Akhir-akhir ini saya kurang nafsu makan. Apakah Mbak memiliki riwayat penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang Anda makan? Tidak, Mbak. Oke, tidak ya. Apakah akhir-akhir ini sering merasakan lemas, loyo, ataupun tidak bertenaga? Iya, Mbak. Oke, baik, setelah saya tarik kesimpulan bahwa Mbak mengalami risiko malnutrisi yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan asesmen. Jika begitu, boleh dilanjutkan, Mbak. Baik, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan pengukuran antropometri mandiri atau pusat layanan kesehatan? Pengukuran. Baik, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan pengukuran antropometri secara mandiri atau di pusat layanan kesehatan? Ih, mau pegang kita apa tadi? Mbak, Antropometri. Antropometri. Baik, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan pengukuran antropometri mandiri atau di pusat layanan kesehatan sebelumnya? Pengukuran antropometri contohnya seperti apa ya, Mbak? Nah, pengukuran antropometri itu sendiri biasanya dilakukan seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, seperti itu Mbak. Untuk pengukuran tersebut, saya sudah melakukannya di layanan kesehatan dekat rumah saya, Mbak, kira-kira 2 hari yang lalu. Baik, kalau saya boleh tahu hasil pengukuran untuk berat
berat badannya berapa ya Mbak? Berat badan saya waktu itu 58 kilo Mbak. Nah, untuk tinggi badan berapa Mbak? Tinggi badan saya 161 cm Mbak. Baik, berdasarkan dari data yang saya ketahui dari Mbak, dapat saya simpulkan bahwa Mbak memiliki status gizi baik dengan IMT 22,3. Selamat ya Mbak. Harapan saya Mbak dapat mempertahankan status gizi tersebut. Alhamdulillah Mbak. Mbak, apa bisa dapat dijelaskan kenapa harus mempertahankan status gizi baik yang sudah Mbak jelaskan sebelumnya? Wah, pertanyaan yang baik sekali nih Mbak. Baik, saya akan jelaskan mengapa status gizi baik untuk dipertahankan. Bahkan jika yang memiliki status gizi kurang ataupun lebih harus mencapai status gizi yang baik. Status gizi yang baik ini kenapa bisa dianggap penting? Karena merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kesakitan atau kematian. Nah, artinya itu apa sih Mbak? Nah, artinya itu status gizi memiliki kontribusi terhadap kesehatan seseorang. Misalkan, contohnya yang memiliki status gizi kurang akan cenderung mengalami kekurangan zat gizi yang akan digunakan dalam proses metabolisme. Nah, gimana kalau status gizinya kurang? Tentunya akan menghambat proses metabolisme tersebut, sehingga akan menjadi pemicu nih masalah kesehatan. Lalu, bagaimana apabila seorang masalah gizinya lebih? Umumnya hal-hal yang berlebihan itu tidak baik kan ya Mbak? Iya Mbak, segala sesuatu yang berlebihan jatuhnya tidak baik. Nah, itu juga berlaku dalam status gizi. Gini, seseorang yang memiliki status gizi lebih akan umumnya memiliki banyak kelebihan, yaitu zat gizinya juga akan berlebihan kan? Nah, untuk orang tipe tersebut akan memiliki risiko penyakit sindroma metabolik yang lebih tinggi Mbak. Begitu ya Kak. Untuk penyakit sindroma metabolik contohnya seperti apa? Nah, contoh dari penyakit sindroma metabolik itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan obesitas. Wah, terima kasih banyak Mbak atas informasinya. Saya jadi paham pentingnya menjaga status gizi. Sama-sama Mbak, boleh saya lanjutkan ya? Silahkan Mbak. Baik, apakah Mbak pernah melakukan tes uji laboratorium sebelumnya? Belum pernah Mbak. Baik, apakah Mbak pernah melakukan pengukuran fisik klinis pada tanda vital seperti tekanan darah, nadi, ataupun suhu? Sepertinya kalau pengukuran nadi saya belum pernah, tapi untuk suhu dan tekanan darah saya pernah Mbak. Hasil pengukuran suhu dan tekanan darahnya berapa ya Mbak? Kalau suhu sih sepertinya normal Mbak. Soalnya setiap saya masuk pusat perbelanjaan kan sebelumnya diukur suhu itu sekitar 36,3 derajat Mbak. Dan untuk pengukuran tekanan darah 140 atau 92 mmHg. Ulang mmHg. Kalau suhu 140/92 mmHg. Terus dia ulang dari kalau suhu. Kalau suhu sepertinya normal. Ulang. Kalau suhu sepertinya normal sih Mbak. Soalnya setiap saya masuk pusat perbelanjaan kan sebelumnya diukur. Suhu itu sekitar 36,3 derajat. Untuk pengukuran tekanan darah 140 atau 92 mmHg. Lalu apakah Mbak memiliki keluhan yang dialami dalam akhir-akhir ini? Ada Mbak, saya itu akhir-akhir ini sering banget ngalamin rasanya susah tidur. Suka dikit-dikit emosi, saya gak stabil. Suka dikit-dikit marah, nyeri kepala. Seperti itu Mbak. Oke Mbak, dilihat dari pengukuran nada vital dan keluhan yang Mbak alami pada akhir-akhir ini,
dapat saya simpulkan bahwa Mbak mengalami hipertensi stage 1 atau yang bisa dikatakan dengan hipertensi ringan. Penyebabnya apa ya, Mbak? Nah, banyak Mbak penyebabnya. Salah satunya itu dipicu dari makanan-makanan asin yang berlebihan. Sebelumnya, apakah boleh saya tahu kebiasaan makan satu hari sebelum masuk rumah sakit? Kalau kebiasaan makan 3 kali sehari, saya terbiasa sarapan pagi sebelum saya berangkat kerja, Mbak. Baik, untuk makanan pokok dan lauk pauk yang dikonsumsi kemarin, jika boleh tahu apa saja ya Mbak? Makanan pokok, saya lebih sering konsumsi nasi 1,5 centong setiap kali makan. Untuk lauk, saya lebih suka konsumsi ikan asin di setiap saya makan, dengan jenis yang beda-beda, Mbak. Lalu ada tambahan ayam goreng dan tempe goreng untuk menu sarapan sama sayur bening kangkung 1 centong. Baik, itu untuk menu sarapan yang dikonsumsi kemarin ya Mbak. Lalu untuk menu makan siang dan menu makan malamnya, lauk pauknya apa saja Mbak? Makan siangnya ada tambahan nila bumbu kecap sama tahu potong besar digoreng. Sayurnya saya makan sayur sop pada umumnya, ditambah buah pepaya 1 potong. Dan untuk makan malamnya saya makan pepes pindang sama perkedel tahu 1 biji sama sayur asam. Seperti itu aja sih, Mbak. Apa kemarin ada makanan cemilan selain di jam makan Mbak? Ada, Mbak. Saya ada minum susu skim 1 gelas sebelum zuhur sama puding labu. Terus sekitar jam 3 saya makan salad buah, Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas data riwayat makan yang sudah disampaikan. Iya, Mbak, sama-sama. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Iya, Mbak, monggo. Nah, dari data riwayat makan 1 hari sebelum melakukan konseling gizi dan data riwayat makan, dapat saya simpulkan ada keterkaitan antara kebiasaan konsumsi makanan dengan hipertensi stage 1 yang sebelumnya telah saya sampaikan. Di sini, konsumsi ikan asin di setiap waktu makan menjadi salah satu pemicunya. Ikan asin itu sendiri mengandung NaCl atau garam dapur yang dapat memicu kenaikan tekanan darah. Jadi konsumsi ikan asin nggak boleh ya? Bukan Mbak, bukan seperti itu. Konsumsi ikan asin sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi dengan batas wajar. Artinya tidak boleh terlalu banyak. Jika begitu, mulai saat ini saya akan mengurangi makan ikan asin. Begitu ya, Mbak? Sebaiknya seperti itu Mbak. Baik, boleh kita lanjutkan ya Mbak. Setelah saya hitung kembali, kebutuhan gizi Mbak itu sebanyak 1690 kilokalori dengan kebutuhan karbohidrat sebanyak 253,5 gram, protein 63 gram, dan lemak 47 gram. Begitu ya Mbak, bisa dipahami. Jika belum paham, boleh ditanyakan. Baik, Mbak, saya paham. Baik, setelah saya hitung total asupannya juga yang Anda konsumsi kemarin sebesar 62,2%. Itu artinya begini Mbak, asupan energi yang dikonsumsi kemarin belum mencukupi atau kurang. Nah, minimal total asupan bisa dikatakan baik atau cukup itu apabila mencapai 80%. Lalu untuk menaikkan presentase tersebut gimana ya, Mbak? Apa makan lebih banyak atau bagaimana? Betul sekali Mbak, dapat diatasi dengan meningkatkan asupan makan. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai penjelasan sebelumnya? Ya, Mbak, sudah cukup jelas. Baik, boleh saya lanjutkan ya Mbak? Ya, Mbak, silahkan. Baik, apakah sebelumnya terdapat penyakit riwayat keluarga Mbak? Sepertinya dari orang tua saya memiliki tekanan darah di atas normal juga, Mbak. Oke, memiliki risiko hipertensi juga ya dari riwayat keluarga.
Lalu apakah sebelumnya Mbak memiliki penyakit tertentu? Lalu apakah sebelumnya Mbak memiliki riwayat penyakit tertentu? Alhamdulillah Mbak, belum pernah ada. Baik, terima kasih Mbak atas konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bilang Pak, sama aja. Jika ada Tulis aja. jawabnya? Iya Mbak, terima kasih konseling hari ini. Jika masih ada pertanyaan mengenai masalah gizi, bisa dikonsultasikan kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, terima kasih atas konselingnya hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Ya Mbak, sama-sama.